Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hansa Mutiah dengan NIM 932118219. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil makalah saya yang bertemakan supervisi kelas. Untuk memenuhi tugas mata kuliah supervisi pendidikan, kelas E. Baik, materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga prosedur, dan yang keempat prinsip-prinsip. Sebelumnya, kita memperkenalkan dulu apa itu supervisi pendidikan. Jadi, supervisi pendidikan adalah suatu bantuan dalam pengembangan dan peningkatan situasi pembelajaran yang lebih baik. Lalu, apa sih supervisi kelas itu? Supervisi kelas adalah kegiatan yang berurusan dengan perbaikan dan peningkatan proses dan hasil pembelajaran di sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pengembangan situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang lebih baik. Jadi, supervisi kelas ini urusannya itu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses yang nantinya akan meningkatkan hasil pembelajaran oleh peserta didik. Dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengembangkan proses belajar mengajar. Lalu berikutnya yaitu tujuan dan manfaat. Apa sih tujuan dan manfaat diadakannya supervisi kelas ini? Di sini saya merangkum 3 tujuan. Yang pertama adalah mutu proses. Jadi, supervisi kelas adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional guru yang berdampak terhadap peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Dengan diadakannya supervisi kelas ini, guru kemampuannya akan meningkat dan itu akan berdampak ke mutu proses pembelajaran juga. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Supervisi kelas meningkatkan kompetensi seorang guru dalam proses kegiatan belajar mengajar dan ketepatan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Tentunya, sebelum meningkatkan prosesnya akan melalui perencanaan dahulu, perencanaan pembelajaran. Dan ini yang menjadi tujuan juga supervisi kelas supaya ada perencanaan yang tepat sebelum prosesnya. Lalu yang ketiga adalah hasil. Hasil yang dimaksud di sini adalah hasil pembelajaran oleh peserta didik. Itu menjadi tujuan dari supervisi kelas karena supervisi kelas harapannya dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswanya. Siswa semakin paham materi, siswa mendapatkan nilai yang baik. Keefektifan supervisi kelas indikatornya adalah peningkatan hasil belajar peserta didik. Berikutnya manfaat. Manfaat supervisi kelas yaitu membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid-murid, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar, membantu guru dalam menggunakan metode-metode dan alat-alat pelajaran modern, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-murid, membantu guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri, lalu membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka, membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolahnya. Ya, pada intinya
Supervisi kelas ini sangat bermanfaat ya, bisa membantu guru dalam meningkatkan kualitas, dalam kepekaan membina murid-muridnya juga, dan banyak lainnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Bahasan yang ketiga adalah prosedur atau langkah-langkah dalam supervisi kelas. Jadi prosedur supervisi kelas ada 3 langkah. Yang pertama adalah persiapan. Tahap yang pertama atau langkah yang pertama adalah persiapan. Persiapan atau tahap pertemuan awal. Jadi, di tahap ini adalah tahap untuk pembuatan kerangka kerja, instrumen penilaian dipersiapkan oleh supervisor, dan guru sebaiknya juga mengetahui indikator-indikator yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, guru diberitahukan waktu akan diadakan supervisi. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahap persiapan ialah yang pertama, mempersiapkan instrumen atau alat observasi kunjungan kelas. Lalu yang kedua, memberitahukan kepada guru yang akan disupervisi, termasuk waktu kunjungan kelas, ataupun mengadakan kesepakatan pelaksanaan supervisi. Jadi di tahap persiapan ini ada diskusi, ada mungkin seperti apa ya, kesepakatan antara supervisor dengan para guru gitu. Guru diminta untuk mempersiapkan instrumen ataupun alat yang mendukung pembelajaran. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, guru mengajar di kelas atau di lapangan dengan menerapkan keterampilan-keterampilan yang disepakati bersama. Supervisor dan kepala sekolah melakukan observasi dengan menggunakan instrumen yang telah disepakati tadi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses observasi. Yang pertama, supervisor dan kepala sekolah menempati tempat yang telah disepakati bersama. Yang kedua, observasi harus berfokus pada aspek yang telah disepakati. Yang ketiga, kepala sekolah perlu membuat komentar yang sifatnya terpisah dengan hasil observasi. Dan yang keempat, jika ada ucapan atau perilaku guru yang dirasa mengganggu proses pembelajaran, supervisor atau kepala sekolah perlu menasihati. Jadi dalam tahap pelaksanaan ini, antara supervisor dan guru saling supervisor harus memberikan masukan yang membangun ya bila dalam proses pelaksanaan observasi ini guru ada yang kurang tepat seperti itu. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap umpan balik. Tahap ini hasil observasi didiskusikan secara terbuka antara supervisor, kepala sekolah, dan guru. Beberapa hal yang diperlukan kepala sekolah dalam pertemuan umpan balik antara lain, 1. Kepala sekolah memberikan penguatan terhadap penampilan guru agar tercipta suasana yang akrab dan terbuka. Jadi mungkin kepala sekolah harus menyampaikan dengan bahasa yang baik ya, supaya gurunya juga nyaman dan terbuka. Yang kedua, kepala sekolah mengajak guru menelaah tujuan pembelajaran, kemudian aspek pembelajaran yang menjadi fokus perhatian dalam supervisi. Berikutnya, menanyakan perasaan guru tentang jalannya pelajaran, seperti sharing ringan gitu.
Lalu secara bersama-sama menentukan rencana pembelajaran berikutnya, termasuk supervisor dan kepala sekolah memberikan dorongan moral bahwa guru mampu memperbaiki kekurangannya dan meningkatkan kinerjanya. Nah, di sini tuh jadi tidak kaku ya antara kepala sekolah dengan guru yang sedang disupervisi ini. Berikutnya, prosedur supervisi pendidikan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah rangkaian kegiatan supervisi pendidikan untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada kepala sekolah dan guru agar termotivasi melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi bukan sebagai momok yang menakutkan, tapi sebagai wadah untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Dan yang terakhir, pemilihan dan penetapan pendekatan dalam supervisi pendidikan tentu harus dilakukan sinkronisasi dengan metode dan teknik-teknik supervisi yang akan diterapkan supervisor dalam mengembangkan model supervisi pendidikan. Itu tadi langkah-langkah atau prosedur. Nah, pokok bahasan yang terakhir adalah prinsip-prinsip. Bagaimana sih prinsip supervisi kelas itu? Yang pertama, harmonis. Jadi dalam melakukan supervisi, hubungan antar manusia, antar supervisor, kepala sekolah, ataupun guru itu harus harmonis. Harus diciptakan suasana yang terbuka, setia kawan, dan informal. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya, supervisor harus memiliki sifat-sifat seperti membantu, memahami, terbuka, jujur, sabar, dan penuh humor gitu. Yang kedua, berkesinambungan. Jadi, supervisi ini bukan yang sifatnya sambilan atau hanya ketika sempat ya, tapi harus dilakukan dengan berkelanjutan. Karena perlu dipahami bahwa supervisi ini bermain penting dalam proses perbaikan suatu sekolah ya. Yang ketiga, demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekannya adalah aktif dan kooperatif. Supervisor harus melibatkan secara aktif guru yang dibinanya. Tanggung jawab perbaikan bukan hanya pada supervisor, melainkan juga pada guru. Oleh karenanya, supervisi ini harus direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan bersama secara kooperatif dengan guru, kepala sekolah, dan pihak lain yang terkait di bawah koordinasi supervisor. Lalu yang keempat, integral. Di dalam integral ini maksudnya adalah sesuai atau memiliki tujuan yang sama dalam program pendidikan. Sistem perilaku yang harus dimiliki antara lain sistem perilaku administratif, akademik, perilaku siswaan, perilaku pengembangan konseling, sistem perilaku supervisi akademik. Jadi antara satu sistem dengan yang lain harus dilaksanakan secara integral. Maka program supervisi dengan program pendidikan secara keseluruhan itu tetap ada kaitannya. Lalu yang kelima,
harus komprehensif. Program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan yang sebelumnya. Yang keenam, harus konstruktif. Jadi bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan guru, tapi dalam pelaksanaan supervisi ini terdapat kegiatan penilaian untuk kinerja guru, tetapi tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas guru dalam memahami dan memecahkan problem-problem yang dihadapi. Dan prinsip yang terakhir adalah objektif. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program, supervisi harus objektif. Objektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. Begitu pula dalam mengevaluasi keberhasilan program supervisi. Disinilah letak pentingnya instrumen pengukuran yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi untuk mengukur seberapa kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Baik, kira-kira sampai situ saja presentasi dari saya mengenai supervisi kelas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, juga kepada dosen yang mengampu pembelajaran, yaitu Bu Triheni Aprilia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon bimbingannya untuk memperbaiki materi ataupun presentasi saya ke depannya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.